Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 616 sampai 620. Saya mengerti, Tuan Lin, karena Anda mengatakan bahwa pecahan batu ini adalah bahan logam yang sangat berharga. Berapa banyak uang yang siap Anda berikan kepada saya sebagai kompensasi? Wang Chengzi akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Dia sangat membutuhkan uang sekarang, kalau tidak, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Lebih dari setahun yang lalu, ketika dia kembali dari pelarian yang sempit, Wang Chengzi berjanji kepada keluarga rekan satu timnya yang telah meninggal, mengatakan bahwa dia akan memberikan kompensasi kepada mereka dan memastikan bahwa mereka akan memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Saat itu, ia sangat yakin pecahan batu tersebut bisa dijual dengan harga tinggi. Namun, lebih dari 1 tahun telah berlalu, batu itu masih ada di tangannya. Janji-janji yang dibuat juga jauh dari kenyataan. Bahkan ketika anak rekan satu timnya sakit parah dan menemukannya, dia tidak berdaya. Terkadang 1 sen benar-benar membuat bingung orang yang heroik. Lin Dong langsung memberi isyarat dengan tangannya, tetapi tidak memberitahukan harga spesifiknya. Dia takut Wang Chengzi akan takut dengan mengatakannya, jadi dia berencana untuk memberinya vaksinasi terlebih dahulu. 1 juta, Wang Chengzi bertanya sedikit kecewa. Sejujurnya, 1 juta sebenarnya tidak terlalu kecil. Tak satu pun dari tawaran sebelumnya melebihi 1 juta. Tapi untuk Wang Chengzi, jumlah ini jelas tidak cukup. Setelah membunuh lebih dari 100 rekan satu tim, barang-barang yang saya keluarkan hanya bernilai sedikit uang. Untuk memenuhi janjinya, harganya setidaknya harus 10 kali lebih tinggi. Tapi karena saya membawanya, saya berjanji pada Lin Dong untuk tidak mengambilnya, hanya 1 juta. Gunakan dulu untuk menghadapi keadaan darurat, lagi pula waktu tidak menunggu siapapun. Adapun janjinya, dia akan memikirkannya nanti, selama dia tidak mati, dia tidak akan pernah melupakannya. Wang Chengzixin telah menerima harganya. Tanpa diduga, Lin Dong menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa tebakannya salah. Wang Chengzi tercengang, bukan 1 juta. Seharusnya tidak 100.000. Bagaimanapun, Lin Dong mengatakan bahwa benda ini sangat berharga. Besi bintang 9 putaran, mendengar namanya saja membuatku merasa luar biasa. Dan bagaimana orang besar seperti Lin Dong bisa menghargai sesuatu yang bernilai 100.000 yuan? Dia juga sangat takut untuk berbicara, seolah dia tidak akan mengkhianatinya. Mungkinkah jumlahnya puluhan juta? Hati Wang Cheng meledak menjadi ekstasi. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat kali ini. Tuan Lin memang orang hebat yang mengetahui barangnya. 10 juta? Wang Chengzi bertanya dengan hati-hati. Tanpa diduga, Lin Dong menggelengkan kepalanya lagi. Wang Chengzi sedikit bingung. Ini bukan 1 juta, bukan puluhan juta, itu hanya isyarat dari 1 orang. Mungkinkah? Wang Chengzi tiba-tiba menatap dan bertanya dengan suara tergagap. Lin, Tuan Lin, tidak mungkin, 100 juta, kan? Lin Dong melanjutkan menggelengkan kepala. Wang Chengzi benar-benar tidak bisa menebaknya kali ini. Dia telah selesai menyebutkan angka-angka yang bisa dia tebak. Langkah selanjutnya adalah 1 miliar koin galaksi, yang jelas tidak mungkin. Bahkan 100.000 yuan pun tidak layak untuk status Lin Dong. Tuan Lin, tolong berhenti menggodaku. Saya benar-benar tidak bisa menebaknya. Katakan saja jawabannya secara langsung, kata Wang Chengzi. Saudara Wang, kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung. Kamu harus duduk diam dan bersiap secara mental agar tidak takut. Lin Dong berpikir sejenak dan berkata. Dia tahu jika dia tidak mengatakannya,
Wang Chengzi tidak akan pernah bisa menebak harga 1 triliun seumur hidupnya. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya, Wang Chengzi, telah menjadi pemburu hadiah selama bertahun-tahun. Badai apa yang belum pernah saya lihat, saya bahkan telah mengalami beberapa kali mendekati kematian. Uang sebenarnya bukan apa-apa bagi saya, itu hanyalah anggota keluarga saudara laki-lakiku yang sudah meninggal. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Selama mereka diselesaikan dengan baik, segalanya tidak masalah bagiku. Lin Dong dipenuhi dengan kekaguman ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Chengzi. Orang yang menghargai emosi seperti ini semakin jarang ditemukan dalam masyarakat materialistis saat ini. Oke, Saudara Wang, dengarkan baik-baik. Besi bintang 9 putaran ini sangat penting bagi saya dan sangat berharga. Saya siap menawarkan triliunan koin galaksi untuk membelinya dari Anda. Lin Dong menyebutkan nomornya secara langsung. Kata-katanya di hati Luo Wang Chengzi seperti bom yang dilemparkan ke air yang dalam, menyebabkan gelombang besar dalam sekejap. Dia sangat terguncang hingga merasa pusing dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Triliun koin galaksi, berapa banyak ini? Belum lagi bertemu dengannya, Wang Chengzi bahkan belum pernah mendengarnya. Siapakah Lin Dong? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan menggunakan triliunan koin galaksi untuk membeli pecahan batu itu. Tidak peduli apakah pecahan batu ini bernilai begitu banyak uang. Apakah Lin Dong punya banyak uang? Ini bukan 10.000 atau 100 juta, tapi 1 triliun. Dengan begitu banyak uang, saya khawatir hanya kamar dagang terbesar di galaksi Bima Sakti yang dapat memberikannya. Tuan Lin, apakah Anda yakin tidak bercanda? Wang Chengzi bertanya dengan kaget. Saya sama sekali tidak bercanda. Ini memang 1 triliun koin galaksi. Saya ingin tahu apakah Saudara Wang puas dengan harga ini? Lin Dong bertanya sambil tersenyum. Sepenuhnya, puas. Tentu saja saya puas. Tidak puas, tidak benar. Uang ini terlalu banyak. Saya tidak bisa meminta uang sebanyak itu. Anda hanya perlu memberi aku 1 miliar. Tidak, beri aku 100 juta koin galaksi sudah cukup. Wang Chengzi tergagap. Ini tidak akan berhasil. Harganya adalah apa yang kamu bayar. Aku, Lin Dong, tidak akan pernah memanfaatkan orang lain. Pembentukan besi bintang putaran 9 sangat sulit. Dibutuhkan bintang-bintang untuk saling bertabrakan 9 kali untuk menghasilkan itu. Anda telah menemukan 1 yuan yang begitu besar. Jadi saya tidak akan kehilangan 1 sen pun dari uang ini, kata Lin Dongzeng dengan sungguh-sungguh. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin sekali membeli barang terbaik dengan jumlah uang paling sedikit. Tapi Lin Dong berbeda. Menghabiskan uang adalah tujuannya. Dan kemewahan adalah yang paling ia butuhkan. Tidak mudah untuk menemukan besi bintang 9 putaran yang begitu berharga. Bagaimana bisa Lin Dong membiarkannya pergi? Ini 1 juta poin. Selama dia mendapatkannya, dia akan segera menjadi puncak kekuatan tempur galaksi. Bahkan jika dia bertemu Kaisar Agung Xia Yunchuan di masa depan, Lin Dong tidak akan takut sama sekali. Tuan Lin, apakah kamu sangat malu? Apa yang membuatmu malu? Kamu mengorbankan nyawa begitu banyak rekan satu tim untuk mendapatkan besi bintang 9 putaran ini, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu melakukannya? Itu masih tidak bisa ditukarkan untukmu. Aku tidak bisa mendapatkan uang ini tanpa hati nurani. Jadi apapun itu, ambil uang ini dan berikan kompensasi kepada rekan-rekanmu yang telah meninggal. Kata-kata Lin Dong sangat bagus. Uang sebanyak apapun tidak dapat membeli kembali kehidupan saudara-saudaranya. Wang Chengzi sangat tersentuh oleh kata-kata Lin Dong. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya tentang memecahkan batu seperti Master Lin, dan dia pasti akan menemukan cara untuk menurunkan harganya. Hanya Tuan Lin yang mengatakannya tanpa pamrih.
Jika dia seorang wanita, dia pasti akan berkomitmen pada Lindong. Salah, Tuan Lin sepertinya tidak menyukai wanita. Sayangnya dia adalah pria normal, jika tidak. Wang Chengzi berdiri dan mengepalkan tinjunya, membungkuk dalam-dalam kepada Lindong, dan berkata, karakter mulia dan integritas Guru Lin benar-benar membuat saya mengagumi Anda. Busur ini adalah penghormatan saya untuk 100 orang yang meninggal. Banyak saudara, kehadiran Anda setidaknya membuat kematian mereka bermakna dan memungkinkan keluarga mereka yang masih hidup menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah selesai berbicara, Wang Chengzi membungkuk kepada Lindong dan melanjutkan, buku ini untuk saya memberi penghormatan kepada Guru Lin bukan karena Anda. Saya mungkin tidak dapat memenuhi janji saya kepada saudara-saudara yang telah meninggal dalam hidup saya. Saya akan hidup dengan rasa bersalah dalam hidup ini. Terima kasih, Tuan Lin, terima kasih. Pemuda ini, yang telah mengalami beberapa kali pelarian, meneteskan air mata. Lindong menerima 2 busur dari Wang Chengzi. Dia tahu jika dia tidak menerimanya, pihak lain pasti tidak akan merasa nyaman. Saudara Wang, tolong jangan katakan itu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, dan batu ini memang sangat berguna bagi saya. Apakah menurut Anda jika tidak ada pendapat lain, haruskah kita mulai berdagang sekarang? Tetap saja aku memikirkan ribuan poin kepahlawananku. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, lebih baik berdagang sesegera mungkin. Dapatkan poin Senhao terlebih dahulu, lalu bicarakan. Oke, ayo mulai berdagang sekarang, Wang Chengzi berkata dengan cepat. Tapi aku masih punya permintaan kecil, kata Lindong tiba-tiba. Tuan Lin, tolong bicara. Saya harap saudara Wang dapat menyimpan kesepakatan di antara kita di dalam hatinya dan tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Ini akan baik bagi Anda dan saya. Putar Star Iron. Jika jumlah sebesar 100 juta diketahui dunia luar, dengan kekuatanmu, saudara Wang, kamu tidak dapat menahannya. Bagaimana menurutmu? Bahkan jika itu keluar, itu tidak akan terjadi. Itu bukan masalah besar bagi Lindong. Bagaimanapun, dia akan segera menjadi puncak kekuatan tempur di galaksi Bima Sakti. Tapi Lindong tetap tidak ingin mendapat terlalu banyak perhatian. Meski tidak ada seorang pun di galaksi Bima Sakti yang dapat mengancamnya, bagaimana jika ada seseorang di luar galaksi Bima Sakti? Sebagai manusia, sebaiknya selalu menjaga kewaspadaan agar bisa berumur panjang. Apa yang dikatakan Tuan Lin itu benar. Apa yang dikatakan Tuan Lin itu benar. Saya pasti akan menyimpan masalah ini di perut saya dan tidak akan pernah menceritakannya. Jangan khawatir, Tuan Lin. Hal ini terkait dengan keselamatan dirinya sendiri. Tentu saja, dia akan merahasiakannya dan tidak akan menceritakannya. Kalau begitu ayo kita mulai sekarang, kata Lindong. Keduanya menambahkan informasi kontak mereka. Kemudian Lindong mulai mentransfer uang ke rekening pribadi Wang Chengzi. Masuk akal jika mentransfer sejumlah besar triliunan ke rekening pribadi pasti akan menarik perhatian otoritas pengatur kerajaan galaksi. Tapi ada bantuan dari Lindong System. Otoritas pengatur kekaisaran galaksi sama sekali tidak menyadarinya. Bagaimanapun, sistem adalah produk dari makhluk ilahi. Segala macam metode penyembunyian yang tidak dapat diprediksi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan oleh bintang 3. Sampai transfer selesai, Wang Chengzi masih merasa berada dalam mimpi. Melihat saldo 13 digit di akun pribadinya di depannya, dia sedikit sadar. Setelah transaksi selesai, Lindong tidak menahan Wang Chengzi. Dia sangat ingin melihat perubahan dalam sistem. Sekarang dia memiliki poin ilahi, dia harus menggunakannya terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Chengzi juga tidak tinggal diam.
dia juga terburu-buru untuk kembali dan menyelamatkan anak dari rekan setimnya yang sudah meninggal, yang masih menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dan dengan begitu banyak uang, saya harus kembali dan membaginya dengan rekan satu tim saya yang masih hidup. Namun dia tidak berniat mengeluarkan semuanya, lagi pula, jumlahnya terlalu besar. Memberitahu orang-orang ini belum tentu merupakan hal yang baik. Lin Dong meminta Ye Qingwu untuk mengatur ruang rahasia yang tenang. Dia akan masuk ke dalam dan menerobos batas sebelum keluar. Blue Star, di dalam ruang rahasia keluarga Ye, Lin Dong duduk bersila, menyesuaikan kondisinya, dan membuka panel sistem. Host, Lin Dong saldo, 9,437.435.142.324 Galaxy Coin. Fisik, penguasa domain level 10, plus, roh, penguasa domain level 10, plus. Kekuatan tempur, alam semesta setengah langkah keterampilan tempur tingkat penguasa dunia. Void Divine Fist, Entry Plus, menghancurkan Sky Palm, Entry Plus, teknik pedang pemecah kejahatan, Entry Plus. Keterampilan, pengobatan kuno, penguasaan plus, poin ilahi, 80.174. Benar saja, poin ilahi telah meningkat menjadi lebih dari 10.000. Lin Dong menatap nomor ini dan sangat bersemangat. Benar-benar kejutan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak poin ilahi sekaligus. Awalnya saya mengira akan membutuhkan waktu untuk mencapai batas kekuatan tempur galaksi Bima Sakti. Ternyata baru beberapa hari kita tiba di wilayah kekaisaran. Apakah ini sudah selesai? Sungguh sebuah kejutan, sangat tidak terduga. Berdasarkan hal ini saja, perjalanan ke wilayah kekaisaran ini sangat bermanfaat. Lin Dong sangat bersemangat. Klik tanda tambah di belakang kolom konstitusi. Jendela pop-up muncul, tuan rumah pasti akan meningkatkan fisiknya, peningkatan ini akan menghabiskan 10.000 poin dewa. Ada dua opsi di bawah ini, ya dan tidak. Lin Dong tentu saja mengiyakan tanpa ragu-ragu. 3 hari kemudian, Lin Dong membuka matanya. Saat ini, matanya seperti dua lubang hitam, membuat orang merasa seperti tersedot tanpa sadar. Seluruh tubuhnya berbeda dari 3 hari yang lalu. Ada pesona yang mempesona di setiap gerak-geriknya. Lin Dong membuka panel sistem lagi. Host, Lin Dong. Saldo, 9,437.565.145.142.324 Galaxy Coin. Fisik, tingkat penguasa dunia. Roh tingkat ke-10, tingkat penguasa dunia kekuatan tempur tingkat ke-10. Tingkat dominator abadi setengah langkah keterampilan tempur, Void Divine Fist, Entry Plus, Shattering Sky Palm, Entry Plus. Teknik pedang pemecah kejahatan, Entry Plus. Keterampilan, pengobatan kuno, penguasaan plus, poin ilahi, 42.174. Butuh 30.000 poin ilahi penuh. Baik secara fisik maupun mental, ia telah mencapai tingkat ke-10 penguasa dunia alam semesta. Kekuatan tempurnya telah secara langsung mencapai tingkat dominasi abadi setengah langkah. Pada saat yang sama, Lin Dongxin juga muncul di tahap standar dunia berikutnya. Itu sama dengan alam bintang dan alam kosmik sebelumnya. 3 tingkatan alam bintang adalah tingkat satelit, tingkat planet, dan tingkat bintang. Ada 3 tingkatan alam semesta, tingkat penguasa domain, dan tingkat penguasa alam. Alam abadi juga memiliki 3 tingkatan, tingkat dominan, tingkat keabadian, dan tingkat tertinggi. Adapun apakah akan ada lebih banyak lagi nanti, Lin Dong tidak tahu.
Tapi menurut tebakannya, seharusnya ada, hanya saja kekuatannya saat ini tidak cukup untuk diketahui. Kami akhirnya mencapai puncak galaksi Bima Sakti. Lindong mengepalkan tangannya. Apakah ini kekuatan dari alam abadi setengah langkah? Ini sangat kuat. Lindong bahkan merasa dia akan bersin keras sekarang. Bintang biru di bawah kaki Anda mungkin tidak mampu menanggungnya. Masih ada lebih dari 40.000 yang tersisa di Senhao Point. Lain kali jika Anda ingin menerobos dan mencapai alam abadi sejati, Anda memerlukan 100.000 poin ilahi. Tapi Lindong tidak panik sama sekali sekarang. Kekuatan tempurnya telah mencapai langit-langit galaksi Bima Sakti, dan dia masih ketakutan. Masalah akuisisi kamar dagang selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Ye Qingwu, sehingga dia bisa melakukannya dengan percaya diri dan berani. Siapapun yang berani menghentikan kami akan dibunuh. Kaisar Agung Xia Yunchuan jujur, tapi dia masih takut pada orang lain. Saya yakin tidak akan lama lagi kita akan mencapai level 100.000 dewa. Saat itu, Kaisar harus dikalahkan olehnya. Lindong berpikir sejenak. Masih ada lebih dari 40.000 poin Senhao yang tersisa, yang tidak berguna sekarang. Tingkatkan saja kemampuan dan kemampuan bertarungmu terlebih dahulu. Ini semua berguna. Kemudian Lindong meningkatkan 3 keterampilan tempur dan keterampilan medis kuno ke tingkat yang sempurna. Dari level pemula hingga level mahir, Anda perlu menghabiskan 100 poin ilahi. Dari level master hingga level master, Anda perlu menghabiskan 200 poin ilahi. Dari tingkat master hingga tingkat kesempurnaan akhir, Anda perlu menghabiskan 300 poin ilahi. Total ada 4 level, 3 keterampilan tempur, ditambah 1 keterampilan. Sebanyak 2.300 poin Senhao lainnya dihabiskan. Hos, Lindong saldo, 9.937.539.535.142.324 Galaxy Coin. Fisik, roh tingkat ke-10 tingkat penguasa dunia. Tingkat ke-10 tingkat penguasa dunia kekuatan tempur, setengah langkah. Keterampilan tempur tingkat dominator abadi. Tinju ilahi kekosongan, kesempurnaan, telapak tangan penghancur langit, kesempurnaan, teknik pedang pemecah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan kuno, kesempurnaan, poin ketuhanan, 39.874. Pada akhirnya, masih tersisa 39.174 poin. Dengan lebih dari 10.000, Anda dapat menerobos ke alam abadi yang sejati. Masa depan menjanjikan, namun pertama-tama, keluarga Feng harus menghadapi ancaman terhadap bumi. Setelah Lindong meningkatkan kekuatan tempur, keterampilan tempur, dan keterampilannya, dia tidak segera meninggalkan ruang rahasia. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan besi bintang 9 putaran. Pada saat yang sama, buka panel sistem dan bersiap untuk menggunakan sistem untuk menempa besi bintang 9 putaran menjadi pedang penghancur kejahatan. Setelah sistem mendeteksi besi bintang 9 putaran, sebuah jendela juga muncul. Ini adalah besi bintang putaran 9. Dapat ditempa menjadi senjata apapun. Namun karena ukurannya yang terbatas, hanya dapat ditempa menjadi senjata penyerang seperti pedang dan belati. Jika tuan rumah perlu menempanya, silakan masukkan senjata yang kamu inginkan. Lindong memasukkan kata pedang penghancur jahat. Jendela sistem muncul lagi. Apakah tuan rumah yakin akan menempa besi bintang 9 putaran ini menjadi pedang penghancur kejahatan? Penempaan ini akan menghabiskan 10.000 poin dewa. Iya dan tidak, sial. Lindong mau tidak mau mengumpat ketika dia melihat jumlah poin dewa yang dibutuhkan untuk menempa pedang pemecah kejahatan. Bukankah itu hanya menempa pedang pembasmi kejahatan?
sebenarnya menginginkan 10.000 poin ilahi. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Tapi omelan datang dengan omelan, orang berkuasa ini harus mengeluarkan uangnya ketika dia pantas mendapatkannya. Sekarang kekuatan tempur Lindong telah mencapai tingkat keabadian setengah langkah, yang merupakan langit-langit galaksi Bima Sakti. Jika dia ingin menerobos lagi dalam waktu singkat, mungkin akan sedikit sulit. Oleh karena itu, setiap kesempatan yang dapat meningkatkan kekuatan Anda tidak boleh dilewatkan. Karena pedang pemecah kejahatan dan teknik pedang pemecah kejahatan dicocokkan, kekuatan mereka pasti akan berlipat ganda saat digunakan bersama. Bukankah itu hanya 10.000 dewa? Lindong masih memiliki hampir 40.000 poin dewa. Bunga naik. Tentu saja dia memilih ya. Setelah 1 hari, Lindong keluar dari ruang rahasia dengan pedang merah tua. Kemudian dia meminta keluarga Ye untuk membantu membuat kotak pedang kayu, memasukkan pedang pemecah kejahatan ke dalam dan membawanya di punggungnya. Mulai sekarang, pedang pemecah kejahatan akan menjadi rekan tempur Lindong. Menurut pengenalan sistem, pedang pemecah kejahatan dapat membunuh segala sesuatu di dunia. Kapal perang galaksi, kapal perang bintang, Del, tidak dapat menahan pedang biasa Lindong. Semuanya sudah siap, mari kita hadapi dulu potensi ancaman terhadap bumi yaitu keluarga Feng. Kemudian dia memenuhi janjinya dan pergi ke Kaisar Bintang untuk menemui Siamu, dan juga menemui Kaisar Agung Xia Yunjuan. Yang paling penting adalah melihat bagaimana kekuatan tempur Xia Yunjuan. Lindong tidak menyangka bisa mengalahkan lawannya. Selama Xia Yunjuan tidak bisa melakukan apapun padanya, tidak apa-apa. Xia Yunjuan adalah orang terkuat yang dikenal di galaksi Bima Sakti, dengan kekuatan tempur tertinggi. Jika kita bisa menggambar, kemudian dia bisa kembali ke bumi dengan ketenangan pikiran dan menjalani kehidupan yang dia inginkan. Jika Yunsi dan yang lainnya bersedia keluar, anggap saja itu sebagai perjalanan dan ajak mereka keluar melihat dunia. Meskipun saya baru saja meninggalkan bumi belum lama ini, saya selalu berhubungan dengannya. Tapi Lindong masih sangat ingin kembali ke bumi. Bagaimanapun, itu adalah rumah Anda di sana, bersama keluarga dan teman Anda sendiri. Seperti kata pepatah, jika kekayaan tidak kembali ke kampung halaman, ibarat berjalan di malam hari dengan brokat. Lindong kini telah menjadi puncak kekuatan tempur di galaksi, mencapai ketinggian yang hanya diimpikan oleh banyak orang. Yang paling ingin dia ceritakan adalah Yunsi dan yang lainnya di bumi. Bahkan setelah keluar, saya bertemu Ye Qingwu dan Siamu, 2 dari 4 peri besar galaksi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Yunsi dan yang lainnya memang kalah dengan kedua peri ini. Tetapi Lindong Xin masih memiliki orang-orang seperti Yunsi. Ye Qingwu dan Siamu, Lindong hanya menganggap mereka sebagai teman. Jika Lindong diberi pilihan, dia akan tetap memilih kembali ke bumi untuk menemani Yunsi dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Daripada memilih tinggal dan berhubungan seks dengan kedua peri itu. Adapun Ye Qingwu dan keluarga Ye, Lindong masih siap membiarkan mereka menjadi juru bicaranya di galaksi Bima Sakti dan terus membantunya mengeluarkan uang untuk membeli kamar dagang. Bahkan jika Lindong sekarang bisa berjalan ke samping di galaksi Bima Sakti tanpa rasa takut pada siapapun, dia tetap tidak bisa terlalu santai. Dan Lindong Xin memiliki intuisi. Kali ini sisa-sisa dinasti surgawi mengambil tindakan terhadap putri ke-19 Siamu. Dia juga berkolusi dengan klan naga berkepala 9 dari raksasa langit berbintang. Segalanya pasti tidak akan berakhir semudah itu. Sebuah kekuatan besar yang telah menghilang selama ratusan tahun tiba-tiba muncul, dan itu pasti sudah dipersiapkan sepenuhnya. Galaksi Bima Sakti kemungkinan besar akan menghadapi perang dengan konsekuensi yang luas. Itu tergantung apakah Xia Yunjuan bisa menghentikannya.
Jadi tidak ada salahnya untuk menjadi lebih kuat. Lin Dong tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Namun, beberapa orang tidak mau melepaskannya. Kuncinya adalah untuk menyelamatkan Siamu. Dia juga membunuh sisa-sisa dinasti surgawi, dan telah membentuk perseteruan. Anda tidak boleh gegabah dalam hal ini. Anda harus menganggapnya serius. Sebelum meninggalkan Blue Star, Lin Dong menemukan Ye Qingwu. Mengungkapkan apa yang dia maksud, Tuan Lin akan meninggalkan Blue Star. Bukankah kamu mengatakan kamu akan tinggal sebentar ketika kamu tiba di Blue Star kali ini? Mengapa kamu pergi terburu-buru? Ye Qingwu bertanya dengan cepat. Karena ada hal penting yang perlu diselesaikan akhir-akhir ini, aku harus meninggalkan Blue Star, jawab Lin Dong. Kalau begitu, apakah Tuan Muda Lin akan kembali? Mata Ye Qingwu penuh dengan harapan. Saya tidak yakin tentang ini. Saya mungkin tidak akan datang ke Blue Star untuk sementara waktu, karena setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan pulang. Dia tidak ingin berbohong kepada Ye Qingwu. Setelah menyelesaikan masalah dengan keluarga Feng, dia akan pergi ke Kaisar Bintang dan bersiap untuk kembali ke bumi terlebih dahulu. Itu adalah rumahnya, dan ada banyak orang yang menunggunya. Lin Dong hanyalah pejalan kaki di Blue Star. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mendapatkan poin Shen Hao yang cukup untuk menembus level pada saat itu. Sekarang dia telah melampaui batas, Lin Dong juga perlu melakukan urusannya sendiri. Itu saja, Ye Qingwu sangat kecewa. Awalnya saya mengira saya bisa tinggal bersama Lin Dong di Blue Star untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, Lin Dong akan pergi hanya dalam beberapa hari. Ya, Qingwu, tapi aku masih membutuhkan bantuanmu dalam sesuatu. Aku akan mendirikan kamar dagangku sendiri dan menyerahkannya padamu dan keluarga Ye untuk mengelolanya. Selama ada kamar dagang yang ingin menjualnya, Anda dapat membelinya untuk saya dan menggabungkannya ke dalam kamar dagang yang sudah mapan. Untuk mengembangkan kamar dagang, uang bukanlah masalah. Jika Anda menemui kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, silakan hubungi saya kapan saja dan saya akan menanganinya, kata Lin Dong. Kalau begitu Tuan Lin akan pergi ke Kaisar Bintang untuk menemui putri ke-19. Mungkin dia akan pergi ke sana setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tuan Lin, bisakah Anda membawa saya bersamamu? Anda lihat Anda baru saja kembali dari menjelajah keluar, dan Anda tidak terlalu akrab dengan domain kekaisaran. Keakraban, jika saya di sini, Anda akan menghindari banyak masalah dan membuat banyak jalan memutar. Lagi pula, saya telah berada di wilayah kekaisaran selama bertahun-tahun dan saya tahu semua aspek wilayah kekaisaran dengan sangat baik, kata Ye Qingwu tiba-tiba. Qingwu, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Sungguh, kamu baru saja kembali dan keluargamu baru saja bersatu kembali. Keluarga Ye telah mengalami bencana besar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengabaikan keluargamu karena keegoisanku sendiri? Jadi, kamu harus tetap di sini dan habiskan lebih banyak waktu bersama keluargamu. Jika kali ini kita terlambat beberapa hari, mungkin kamu tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain keluarga, tolak Lin Dong. Dia secara alami tahu bahwa dengan Ye Qingwu di sini, segalanya akan jauh lebih baik daripada menjadi seperti lalat tanpa kepala. Tapi niat Ye Qingwu sudah jelas, termasuk pengumuman publiknya untuk berhenti menjadi salah satu dari 4 peri. Lin Dong benar-benar tidak ingin berhutang cinta lagi. Dia sudah cukup berhutang untuk hal ini, dan dia tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Sebaiknya hindari sekarang, Tuan Lin. Kita berjanji pada putri ke-19 bersama-sama bahwa kita akan pergi ke Kaisar Bintang untuk menemuinya. Anda tidak bisa meninggalkan saya sendirian. Bukankah ini menjebak saya untuk ketidakadilan? Qingwu, aku harus pergi melakukan urusan terlebih dahulu. Lalu pergi ke Kaisar Bintang untuk menemui putri ke-19. Aku tidak sengaja pergi ke sana, Lin Dong menjelaskan. Kalau
Begitu aku tidak peduli. Jika kamu ingin pergi ke Emperor Star, kamu harus membawaku bersamamu. Jika tidak, Yang Mulia pasti akan mengatakan bahwa aku tidak menepati janjiku. Sebuah kapal dewa bertanduk berlayar menjauh dari Blue Star. Lin Dong akhirnya tidak bisa mengalahkan Ye Qingwu dan setuju untuk membawanya pergi bersamanya. Dalam 2 hari terakhir, Ye Qingwu juga mengatur semua urusan untuk keluarga Ye. Dia juga melapor ke Kekaisaran Galaksi dan mendirikan kamar dagang baru, yang disebut Kamar Dagang Donglai, dan menggabungkan kamar dagang yang diperoleh sebelumnya ke dalamnya. Keluarga Ye sangat sibuk selama ini. Namun mereka bahagia menjalani kehidupan yang sibuk ini. Lin Dong tidak peduli dengan prosedur operasi spesifiknya. Semua ini tidak menjadi perhatiannya. Selama Shen Hao mendapatkannya, tidak ada hal lain yang penting. Di kapal dewa bertanduk, Tuan Lin, kemana kita harus pergi dulu? Ye Qingwu bertanya dengan gembira. Selama dia bisa tinggal bersama Lin Dong, suasana hatinya akan sangat baik. Pergilah ke keluarga Feng, salah satu keluarga bangsawan besar, jawab Lin Dong. Pergi ke rumah Feng? Mengapa kamu pergi ke rumah Feng? Ye Qingwu bertanya dengan bingung. Saya punya dendam terhadap keluarga Feng. Saya harus menghilangkan bahaya tersembunyi ini terlebih dahulu. Ah, Tuan Lin punya dendam terhadap keluarga Feng. Seberapa besar dendamnya, meskipun keluarga Feng akan segera putus. Dari keluarga besar, nenek moyang keluarga Feng masih ada. Sekarang, tidak ada yang berani memaksa mereka untuk terburu-buru. Ini adalah perseteruan hidup atau mati, entah keluarga Feng akan hancur atau aku yang akan mati. Apa, Tuan Lin? Apakah Anda bercanda? Itu adalah keluarga Feng, salah satu keluarga besar. Bahkan kini sudah menurun. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Yang terpenting adalah nenek moyang keluarga Feng. Ini adalah salah satu raksasa galaksi Bima Sakti, negara adidaya setingkat penguasa alam semesta. Meski Lin Dong juga sangat kuat, namun perbedaan usia kedua partai terlalu besar. Ye Qingwu tidak menyangka Lin Dong punya kekuatan untuk mengguncang raksasa sebesar itu. Bisakah kamu bercanda tentang hal semacam ini, Qingwu? Jika kamu merasa takut, jangan pergi. Aku akan mengirimmu ke Kaisar Bintang dulu, lalu pergi ke keluarga Feng. Bagaimana menurutmu? Dikatakan, dia tidak berpikir itu adalah apapun. Keluarga Feng tidak lagi dianggap serius olehnya. Hanya saja bagi seseorang yang lahir dengan kekuatan kecil seperti Ye Qingwu, wajar saja jika takut pada keluarga besar seperti keluarga Feng. Namun, kata-kata Lin Dong yang tidak disengaja akan membuat Ye Qingwu cemas. Tuan Lin, apakah Anda meremehkan saya? Meskipun saya, Ye Qingwu, dilahirkan dengan tingkat kekuatan yang rendah, saya bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Jika bukan karena Anda, akhirku mungkin lebih buruk daripada kematian, jadi aku pasti akan melakukannya. Orang yang pergi ke rumah Feng bersamamu kemungkinan besar akan mati. Selain itu, berdasarkan pemahamanku tentangmu, aku pasti tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin. Ye Qingwu berkata dengan serius. Lin Dong melambaikan tangannya dan menjelaskan, jangan salah paham. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Tapi mungkin akan ada darah ketika saatnya tiba. Aku takut membuatmu takut, jadi aku ingin mengirimmu ke Emperor Star dulu. Aku tidak takut, kalau begitu ayo pergi bersama. Tuan Lin, keluarga Feng sebenarnya telah mencapai kondisi kemunduran digantikan oleh keluarga Bai dan kehilangan status mereka sebagai keluarga besar. Namun nenek moyang keluarga Feng mungkin berada dalam masalah. Bagaimanapun, dia adalah salah satu raksasa galaksi berusia ribuan tahun sekarang. Apakah kamu tahu sesuatu tentang leluhur keluarga Feng ini? Lin Dong bertanya dengan santai, saya tidak tahu.
Orang ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tidak ada kabar tentang dia yang keluar selama bertahun-tahun. Namun, jika dia bisa menjadi raksasa di galaksi Bima Sakti, setidaknya dia harus memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta. Lindong tentu saja mengetahui hal ini. Selanjutnya, Ye Qingwu mulai menggunakan berbagai koneksi dan menghubungi banyak orang yang dia kenal untuk membantu Lindong memahami kekuatan keluarga Feng dari semua aspek. Hanya saja Ye Qingwu telah secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari 4 peri dan tidak lagi menerima undangan. Banyak orang bertanya pada Ye Qingwu tentang hal ini terlebih dahulu. Setelah Ye Qingwu secara pribadi mengakuinya, sebagian besar pria mengabaikan Ye Qingwu, mengatakan bahwa dia sakit mental dan bingung, bahwa dia akan keluar dari 4 peri demi seorang pria, yang benar-benar menghancurkan hati mereka, dan kemudian menutup komunikator. Hanya beberapa teman wanita yang mendoakan kebaikan Ye Qingwu dan terus mengobrol dengan Ye Qingwu. Lindong juga melihatnya. Faktanya, dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak perlu mengetahui hal ini sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun akan sia-sia. Baik keluarga Feng maupun nenek moyang keluarga Feng tidak bisa menerima tindakan Lindong. Namun, Lindong tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah niat baik Ye Qingwu. Hanya dengan melakukan ini, Ye Qingwu akan merasa bahwa dia dapat membantu Lindong dan menunjukkan nilainya. Jika Lindong menolak, Ye Qingwu pasti akan merasa tidak berguna. Jadi Lindong biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Setelah pertanyaan Ye Qingwu, dia bisa mengetahui hal mengejutkan tentang keluarga Feng. Ye Qingwu menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan gosip dari leluhur generasi kedua dari keluarga yang mengaguminya. Keluarga Bai baru-baru ini akan mengambil tindakan terhadap keluarga Feng dan mengusir keluarga Feng dari tahta keluarga besar. Belakangan, berita ini diverifikasi oleh Ye Qingwu dalam banyak hal, dan tampaknya benar. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Qingwu memandang Lindong dan bertanya setelah memastikan bahwa keluarga Bai akan mengambil tindakan. Tidak apa-apa, jika keluarga Bai ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Feng, itu urusan mereka. Kami tidak peduli. Kami bisa pergi ke keluarga Feng, kata Lindong acuh tak acuh. Tuan Lin, saya pikir kita harus menunggu sebentar. Saat keluarga Bai menjajaki jalan ke depan, ini adalah kesempatan terbaik. Pasti akan ada pertarungan antara kedua keluarga. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk berurusan dengan keluarga Feng, saran Ye Qingwu. Kuncinya adalah berapa lama menunggu? Tidak ada waktu pasti. Keluarga Bai telah mengintip keluarga Feng selama lebih dari 1 atau 2 hari. Siapa yang tahu kapan mereka akan mengambil tindakan? Bagaimana jika mereka menunggu sampai hari ketika nenek moyang keluarga Feng meninggal? Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dalam hal ini. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak lama lagi. Menurut kabar yang kudapat, keluarga Bai mungkin akan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Kalau tidak, mari kita periksa situasinya saat kita tiba. Lagi pula, butuh beberapa hari untuk sampai ke sana. Oke, kita akan membicarakannya ketika kita sampai di sana. Oke. Tuan Lin, saya ingin bertanya, apakah Anda punya cara untuk menghadapi leluhur keluarga Feng? Dia adalah raksasa di level itu. Pemimpin dunia? Ye Qingwu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memang penasaran. Dilihat dari jam tangan Lindong, seolah-olah dia tidak menganggap serius keluarga Feng sama sekali. Namun nenek moyang keluarga Feng masih hidup dan sehat, dan belum ada kabar kematiannya. Kalau tidak, giliran Lindong yang mengambil tindakan. Keluarga Bai tidak bisa tidak memusnahkan keluarga Feng sejak lama. Tak satu pun raksasa di galaksi Bima Sakti yang mudah dikacaukan.
Kalau tidak, keluarga Bai tidak akan menanggungnya selama bertahun-tahun. Tentu saja ada cara untuk mengatasinya, kata Lindong dengan tenang. Itu hanya tingkat master alam semesta, dia benar-benar tidak menganggapnya serius sekarang. Sebelum pergi ke Blue Star, Lindong masih sangat cemburu. Saat itu, dia baru setengah jalan menuju level Master Ranah. Dalam beberapa hari terakhir di Blue Star, transformasi lain telah selesai. Ye Qingwu memandang Lindong dengan kagum. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lindong, dia mampu mengabaikan sosok raksasa seperti ini. Menurutnya, ia telah mencapai puncak galaksi Bima Sakti. Dan kuncinya adalah Lindong masih sangat muda. Visi saya memang benar. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan, saya harus tetap bersama Lindong. Jika tidak, jika saya merindukan desa ini, saya tidak akan memiliki toko ini. Beberapa hari berlalu, Ye Qingwu telah memperhatikan pergerakan keluarga Bai dan keluarga Feng dari semua aspek. Ketika mereka akan tiba di jantung wilayah kekaisaran, Lindong tiba-tiba menerima kabar dari Paviliun Xingyun. Keluarga Feng mengirimkan kapal perang galaksi, dan semua anggota inti menuju ke planet tempat nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Feng. Apakah Anda akan meminta bantuan leluhur Anda? Karena inti keluarga Feng pergi ke planet nenek moyang keluarga Feng bersama-sama. Kenapa tidak ke sana saja? Bunuh semua anggota inti keluarga Feng dan nenek moyang keluarga Feng. Hal ini juga akan mencegah orang yang tidak bersalah dirugikan. Ide bagus, lakukan saja. Namun, tidak semua orang mengetahui planet tempat nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan. Lindong berpikir sejenak, menghubungi Paviliun Xingyun. Lokasi spesifik planet tempat tinggal nenek moyang keluarga Feng dibeli dari Paviliun Xingyun. Saya tidak menyangka berita ini cukup berharga. Biarkan Lindong Bai mengambil banyak poin ilahi. Tapi dibandingkan dengan puluhan ribu poin ilahi yang dia butuhkan, itu menyedihkan. Setelah mendapatkan lokasinya, Lindong akan menginstruksikan operator ketuhanan bertanduk untuk pergi ke planet tempat nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan. Tapi begitu Lindong keluar dari ruangan, dia dihadang oleh Ye Qingwu. Tuan Lin, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda, Ye Qingwu berkata dengan penuh semangat. Lindong melihat wajah bahagia Ye Qingwu dan sudah menebak apa yang sedang terjadi. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah inti dari keluarga Feng, dan berita menemukan leluhur telah sampai padanya. Ye Qingwu belum mengetahuinya, tapi Lindong mengetahuinya begitu ada pergerakan di keluarga Feng. Jaringan intelijen Paviliun Xingyun tidak dibangun, dan menghabiskan banyak uang. Namun, Lindong tetap berpura-pura tidak tahu dan bertanya, kabar baik apa yang bisa membuatmu begitu bahagia? Ada sesuatu yang terjadi di keluarga Feng. Mereka mengirim kapal perang galaksi ke planet tempat tinggal nenek moyang keluarga Feng. Pengasingan, mereka pasti pergi mencari bantuan. Dan segera setelah itu, keluarga Bai juga mengirimkan 3 kapal perang galaksi. Meskipun belum diketahui apa yang ingin dilakukan keluarga Bai, diperkirakan berdasarkan rute saat ini akan menuju ke tempat nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan. Kedua keluarga besar akan bertabrakan. Oke, kita punya pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ye Qingwu berkata dengan wajah bahagia. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, Qingwu menjawab sambil tersenyum. Tanpa diduga, keluarga Bai pun mengikuti. Benar sekali, jika keluarga Bai dan keluarga Feng benar-benar bertengkar, sebaiknya keluarga Bai menghancurkan keluarga Feng, agar tidak mengambil tindakan sendiri. Jika kedua belah pihak kalah pada akhirnya, dia juga bisa mengambil tindakan secara diam-diam, membunuh anggota inti keluarga Feng, dan menyalahkan keluarga Bai. Tuan Muda Lin, sama-sama,
Ini semua sesuai kemampuan saya. Saya sangat senang bisa membantu Anda. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi ke planet Feng King? Tempat di mana nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan untuk menonton pertunjukan. Oke. Tapi kita tidak tahu di mana itu. Tidak apa-apa, aku tahu, keluarga Feng adalah musuh hidup dan matiku. Jadi aku harus mengetahuinya dengan jelas. Kemudian kapal dewa bertanduk mengubah rutenya ke Feng Wang. Langsung menuju planet tempat nenek moyang keluarga Feng tinggal dalam pengasingan. Ada kekosongan di domain kekaisaran. Sebuah kapal perang galaksi bergerak dengan kecepatan penuh. Itu adalah kapal perang galaksi keluarga Feng. Ini adalah perjalanan kedua mereka ke planet tempat nenek moyang mereka hidup mengasingkan diri dalam waktu singkat. Mereka belum pernah merasakannya sebelumnya. Pada dasarnya, saya pergi ke sana setahun sekali untuk melaporkan situasi keluarga saat ini. Terakhir kali saya pergi ke sana adalah karena Feng Xingjian, majikan kedua dari keluarga Feng, meninggal di negeri asing ketika dia pergi ke bumi, menimbulkan sensasi dalam keluarga. Dan kali ini karena keluarga Bai akhir-akhir ini sering menindas keluarga Feng, dan mereka memiliki niat yang kuat untuk memulai perang. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga Bai akan mengambil tindakan terhadap keluarga Feng dalam waktu dekat dan menggulingkan keluarga Feng dari posisi keluarga besar. Kali ini situasinya lebih serius dibandingkan sebelumnya. Keluarga Feng mungkin menghadapi bahaya hidup dan mati. Jika tidak ada leluhur keluarga Feng yang bertanggung jawab, kekuatan keluarga Feng saat ini tidak dapat melawan keluarga Bai. Di dalam kapal perang galaksi, semua anggota inti keluarga Feng berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Semua orang mengatakan sesuatu dan saya berdebat satu sama lain. Tetapi kepala keluarga, Feng Xingzu, duduk di sana dan membiarkan mereka berdebat, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Patriark, menurut informasi yang dapat dipercaya, keluarga Bai telah mengirimkan 3 kapal perang galaksi untuk mengejar mereka. Tampaknya keluarga Bai serius kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Terus maju, atau kembali ke keluarga? Kali ini keluarga Bai datang dengan persiapan. Tampaknya mereka sudah mempersiapkan kita untuk pergi ke tempat tinggal para leluhur dalam pengasingan, dan kemudian mengikuti mereka. Apakah keluarga Bai sudah punya cara untuk menghadapi leluhur? Tidak mungkin, dibandingkan dengan leluhur keluarga Feng. Anggota keluarga Bai yang masih hidup hanyalah seorang junior. Dia lebih dari 1000 tahun lebih muda dari leluhurnya mustahil. Bagaimana ini tidak mungkin? Kaisar tidak setua leluhur. Bisa dibilang kaisar tidak bisa berurusan dengan leluhur. Saya pikir keluarga Bai lah yang telah menembus ke tingkat baru ini dan menginginkannya gunakan bendera keluarga Feng. Bisakah keluarga Bai bersaing dengan Kaisar Agung? Apakah kamu takut otakmu berkarat? Kaisar Agung adalah orang paling berbakat di galaksi. Siapa yang bisa menandinginya? Membuat analogi, Zhu, tidak bisakah kita mencari bantuan? Saya curiga keluarga Yan mungkin juga terlibat. Bersama-sama, kedua keluarga ini dapat sepenuhnya memusnahkan keluarga Feng kita. Semua yang hadir terdiam. Dia menoleh untuk melihat pemilik keluarga, Feng Xingzu. Kemungkinan ini tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat tinggi. Jika seperti ini, kali ini sangat berbahaya. Keluarga Feng sekarang sepenuhnya didukung oleh leluhurnya. Selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja untuk semua orang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada leluhur, keluarga Feng akan segera berantakan. Adegan itu hening beberapa saat. Feng Xingzu kemudian mengangkat kepalanya dan melihat anggota inti keluarga Feng. Ini memang sangat mungkin. Apakah Anda punya solusi? Beritahu kami sekarang dan diskusikan bersama. Anggota inti keluarga Feng yang hadir melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang berbicara.
Kini adalah momen yang mempengaruhi hidup dan mati keluarga Feng. Siapa yang berani berbicara dalam kebingungan? Feng Xingzu melihat sekeliling. Ketika tidak ada yang berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Keluarga Feng memang telah mencapai tahap kekeringan. Saat ini, tidak ada generasi muda inti keluarga Feng yang mampu menghadapi tantangan ini. Tepat ketika dia hendak berbicara, seorang anggota inti muda dari keluarga Feng berdiri dan berkata, "Tuan, saya pikir kita harus segera kembali ke keluarga dan tidak lagi pergi ke tempat terpencil nenek moyang kita." "Oh, alasannya, jika kita pergi mencari leluhur sekarang, kemungkinan besar keluarga Bai dan keluarga Yan akan bergabung dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Dengan cara ini, keluarga Feng tidak akan pernah memiliki modal untuk menyerahkannya. Jika kami kembali ke keluarga dan mereka tidak dapat menemukan kediaman leluhur, mereka tidak akan dapat menemukannya. Beraninya kamu melakukan apapun kepada kami. Jika tidak." Inti dari rumah bersinar, ini ide yang bagus. Selama pengasingan leluhur tidak terungkap, siapapun yang ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Feng akan takut. "Bagaimana menurutmu?" Feng Xingzu bertanya. "Tuan, menurutku metode ini layak dilakukan." "Saya juga setuju. Meskipun metode ini tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan krisis keluarga Feng, setidaknya metode ini dapat membuat keluarga Feng aman untuk sementara." Kedua lamarannya, semua anggota inti keluarga Feng segera menyatakan pendirian mereka. Meskipun kali ini mereka datang ke leluhur mereka untuk meminta bantuan. Namun setelah mengetahui bahwa keluarga Bai mungkin akan bersatu dengan keluarga Yan, mereka tidak bisa pergi. Karena jika kedua keluarga ini mengirimkan raksasa secara bersamaan, kemungkinan besar nenek moyangnya akan tumbang. Nenek moyang harus dalam keadaan aman agar keluarga Feng bisa selamat. "Oke, kalau begitu segera kembali ke keluarga," Feng Xingzu berkata dengan tegas. Bersambung.